Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan FR tentang kompetensi teknis, khususnya P3K Guru. Nah, ini adalah FR yang harus teman pelajari, yaitu 1. Tentang sifat-sifat bayangan pada cermin. 2. Kerucut Edgar-Dehl. 3. Sintaks discovery, berarti langkah-langkah dari pembelajaran discovery. Yang keempat yaitu teori belajar Ausubel. Nah, ini teori belajar Ausubel saya udah pernah memberikan itu ya penjelasannya di video sebelumnya tentang teori-teori pembelajaran, ada kognitif, behavior, konstruktivis, dan humanistik. Nah, di situ nanti ada tokoh-tokohnya karena Ausubel ini merupakan tokoh dari teori pembelajaran kognitif. Yang kelima yaitu simbol dan makna Pancasila. Terus keenam, lambang Pancasila. Saya sudah memberikan juga untuk simbol dan lambang Pancasila di video sebelumnya sudah ada ya. Terus makna simbol padi dan kapas, berarti ini masuk dari makna dari lambang Pancasila ya. Di video yang sebelumnya sudah ada, bisa kalian lihat ya di video sebelumnya bagi yang belum melihat. Nah, untuk selanjutnya makna pembukaan undang-undang tiap alinea. Yang FR ini aku dapat alinea kedua. Nah, saya sudah menjelaskan dari alinea 1 sampai alinea ke 4. Selanjutnya yaitu disgrafia, terus kerjasama ASEAN, sintak inquiry yaitu langkah pembelajaran inquiry. Selanjutnya lagu daerah yang isinya melestarikan budaya, terus tugas dan wewenang MA, MK saya sudah memberikan di video sebelumnya juga sudah ada. Terus mengurutkan kejadian sejarah. Terus tahap operasional konkret ini sudah ada di video, itu Jean Piaget ya. Ini teori Jean Piaget. Nah, selanjutnya yaitu analisis teks bacaan, terus ide pokok, kalimat pokok, fotosintesis, toleransi, kebinekaan, daur hidup, pertidaksamaan, terus sintak PBL, problem listening, dan reinforcement. Ini saya sudah memberikan. Reinforcement ini ada dalam bentuk verbal, non verbal, dan tak penuh. Di video yang sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang reinforcement ini. Kalian bisa putar di video sebelumnya ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Kerucut Edgar-Dehl. Guru mengamati kerucut Edgar-Dehl. Menurut Anda, apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih selektif memilih media pembelajaran. B. Lebih selektif memilih media konkret daripada abstrak. C. Lebih banyak sifatnya mengingat. D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. E. Drilling. Jawabannya yaitu D. Jadi ini jawabannya D ya. Nah, penjelasannya, kerucut Edgar-Dehl atau sering disebut kerucut pengalaman. Kerucut ini menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga hal yang paling tepat dilakukan dalam pembelajaran adalah dengan menekankan aspek psikomotorik siswa. Oke, next. Nah, sifat bayangan pada cermin berdasarkan data hasil percobaan ini. Dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Bayangan tertukar kiri dan kanan. B. Bayangan tegak seperti benda aslinya tapi terbalik kiri dan kanan. C. Jarak benda sama dengan jarak bayangan dan terbalik. D. Jarak benda sama dengan jarak bayangan, bayangan tertukar kiri dan kanan. E. Bayangan tegak seperti benda aslinya termasuk kiri dan kanan, tidak terbalik. Jawabannya yaitu E. Berdasarkan gambar tersebut, sifat bayangannya adalah bayangan yang terjadi sama besar dan dengan benda.
B. Bayangan yang terjadi sama tegak. Maksudnya 2. 3. Jarak benda sama dengan jarak bayangan benda. 4. Bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Jarak benda pada cermin sama dengan jarak bayangan pada cermin. Next. Tugas dan wewenang MK dan MA. Nah, soalnya itu kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus pembubaran partai politik dilaksanakan oleh A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Jadi yang berfungsi untuk memutus pembubaran partai politik yaitu Mahkamah Konstitusi. Ya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas dan wewenang yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Oke, next. Ini sudah masuk pada simbol dan makna Pancasila. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada simbol lambang negara Garuda Pancasila adalah A. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan budaya, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. B. Beraneka ragam budaya dan adat istiadat namun tetap menjadi satu kesatuan yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. C. Keanekaragaman merupakan perbedaan yang bertentangan sehingga menimbulkan berbagai masalah suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan budaya. D. Beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia tetapi satu juga. E. Suku bangsa tetapi satu juga dan tidak ada agama yang sifatnya mendua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berarti ini jawabannya yaitu yang A. Nah, pembahasannya ya. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika pada simbol lambang Garuda Pancasila yaitu meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan budaya, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan bangsa negara gitu. Next, makna pembukaan Undang-Undang 1945 ya, ini. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan negara RI mempunyai makna sebagai berikut. A. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. B. Deklarasi terbentuknya bangsa dan negara. C. Peraturan perundang-undangan tertinggi. D. Pernyataan tentang hak asasi manusia. E. Sumber dari segala hukum yang berlaku. Maknanya yaitu A. Yaitu pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembahasannya, makna dari pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai pernyataan terperinci tentang kemerdekaan. Itu ada alinea 1 sampai 4. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan. Boleh dilihat ya. Next, ini makna simbol padi dan kapas. Sikap berikut yang tidak mencerminkan sila kelima, yaitu A. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. B. Menghargai hasil karya orang lain. C. Mengintimidasi orang dengan hak milik kita. D. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. E. Toleransi terhadap sesama. Ini yang A benar ya. B juga benar. Ini mengintimidasi orang. Ini salah, berarti salah. Terus menjunjung tinggi nilai kekeluargaan ini benar. Toleransi terhadap sesama benar. Berarti jawabannya yang C. Maaf, ini C ya. Nah, pembahasannya, makna dari sila kelima Pancasila atau padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukan. Beberapa perilaku penerapan Pancasila sila kelima diantaranya yaitu 1. Memiliki kemampuan untuk menolong orang lain. 2. Selalu menghargai hasil karya orang lain.
3. Tidak bertindak semena-mena pada orang lain. 4. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. 5. Berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke, next. Nah, ini reinforcement. Nama lainnya yaitu penguatan. Nah, di video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang reinforcement atau penguatan. Itu ada penguatan verbal, non-verbal, dan tak jenuh. Jadi ada yang berupa senyuman, ada yang berupa tindakan ataupun kata-kata, namun tidak menyakiti atau menyalahkan siswa. Oke, kita kembali ke soal lagi ya. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Nah, nama lain dari reinforcement itu adalah penguatan. Nah, penguatan itu misalnya siswa itu menjawab terus dikasih penguatan, berarti penguatan itu nama lainnya yaitu feedback. Gitu. Oke, kita kunci jawabannya yaitu C. Ya, pembahasannya gini. Reinforcement dalam pembelajaran diartikan sebagai penguatan. Seperti yang sudah saya jelaskan, reinforcement merupakan umpan balik yang diberikan guru sebagai bentuk penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan memberi hukuman atau memadamkan perilaku yang tidak diinginkan. Ini kalian bisa lihat video saya sebelumnya, yaitu yang tentang teori belajar, itu ada di dalamnya reinforcement. Oke, kita next. Sekarang tentang bentuk kerjasama ASEAN. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang A. Perdagangan, B. Industri, C. Pendidikan, D. Sosial, E. Ekonomi. Pertukaran pelajar ini merupakan bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Ya. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang pendidikan. Oke, next. Sekarang mencari ide pokok. Kalau ada soal seperti ini, kalian jangan baca bacaannya dulu, tapi baca soalnya dulu. Soalnya yaitu ide pokok paragraf di atas adalah A. Tugas utama sopir adalah melihat kaca depan. B. Penggunaan kaca spion cukup sewaktu-waktu. C. Pengaruh kaca spion terhadap laju kendaraan dan kecelakaan. D. Sopir harus melihat ke depan. E. Penggunaan kaca spion. Kita baca dulu ya. Fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Fokus pada kaca spion akan mempengaruhi laju kendaraan dan bukan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Penggunaan kaca spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap kali penggunaannya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Nah, berarti ini menjelaskan tugas utama sopir dalam melihat kaca depan. Berarti jawabannya yaitu yang A. Nah, ide pokok paragraf adalah pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Ide pokok bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas yang bersifat khusus. Jadi ide pokok paragraf tersebut adalah tugas utama sopir adalah melihat kaca depan. Next. Ini tentang pengamalan Pancasila. Gotong royong merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila dengan lambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kepas. Kita lihat ya, gotong royong ini masuk sila ke-5. Bintang ini merupakan sila ke-1. Untuk yang rantai lambang sila ke-2. Pohon beringin lambang sila ke-3. Kepala banteng lambang sila ke-4. Nah, padi dan kapas lambang sila ke-5. Nah, ini kata kuncinya kan tadi gotong royong, masuknya sila ke-5. Jadi jawabannya yang E. Nah, ini. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran berwarna biru dan yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna coklat yang diikat. Warna biru melambangkan A.
semangat dan dinamisme. B. Kemakmuran negara anggota. C. Kekuatan negara anggota. D. Kekuatan dan kestabilan anggota. E. Keamanan dan kestabilan. Kita lihat ya. Ini adalah simbol dari gambar ASEAN. Ini 10 ikat padi. Ini menandakan ini ada 10 negara ASEAN. 10 negara ASEAN. Nah, untuk warnanya yaitu biru keamanan dan kestabilan, merah semangat dan dinamis, kuning kemakmuran, putih ketulenan. Berarti yang tadi pertanyaannya itu warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. Berarti jawabannya yang E. Untuk yang A ini semangat dan dinamisme, ini merah. Untuk yang kemakmuran negara ini kuning. Gitu ya. Oke, kita lanjut. ASEAN dibentuk di kota A. Bandung, B. Manila, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok, E. Singapura. Nah, ASEAN ini dibentuk di Bangkok. Jawabannya yaitu ini D ya, bukan B. Dan pendirinya awalnya hanya 5 negara, yaitu ada Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Raja Rahmat dari Singapura, Tanat Komat dari Thailand, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Oke, kita next. Berdasarkan penggalan berita di atas, Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerjasama di bidang, kita baca dulu ya bacaannya. Korea Selatan dan Indonesia akan mengadakan pembicaraan putaran pertama pada pekan ini yang akan membahas fakta perdagangan. Bebas, ini bebas, perdagangan bebas. Ujar pihak berwenang pada Rabu 11 Juli. Negosiator akan bertemu di Jakarta pada Kamis untuk membahas ruang lingkup dan cakupan perjanjian dan masalah-masalah lain. Menurut Kementerian Perdagangan, Korea Selatan sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan 10 anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN yang mencakup Indonesia. Kami ingin membuat perjanjian bilateral terpisah dengan Indonesia untuk memperluas volume perdagangan dan lingkup keterbukaan, kata seorang pejabat kementerian kepada AFP. Berarti ini jawabannya yaitu dia. Nah, berdasarkan bacaan tadi ini yang saya garis bawahi kan Korea Selatan dan Indonesia ini membahas tentang fakta perdagangan bebas. Berarti jawabannya yaitu yang B. Nah, pada kalimat pertama terdapat kata kunci yaitu fakta perdagangan bebas. Berarti jawabannya yang B. Nomor 15 tentang toleransi. Sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita disebut A. Toleransi, B. Cinta tanah air, C. Tenggang rasa, D. Simpati, E. Empati. Sudah jelas ya, sikap menghargai orang lain ini disebut toleransi. Nah, ini ada soal matematika. Diketahui 5 dalam kurung X tambah 3 dikurangi 25 sama dengan 3 dalam kurung 4X min 1. Nilai dari X min 1 adalah, kita kerjakan dulu. Ini kalikan dulu, berarti 5X plus 15 ya, min 25 sama dengan, ini kita kalikan 12X min 3. Nah, berarti ini 5X 15 dikurangi 25 berarti min 10 sama dengan 12X min 3. Kita pindah ruas, yang punya variabel, nah ini gini ya, yang punya variabel ini sama ini kita jadikan 1. Terus yang tidak punya variabel, berarti ini jadikan 1 dengan ini. Berarti gini, 5X min 12X sama dengan min 3 plus 10. Nah,
sini ya, saya jelaskan sini ya. Berarti tadi 5x min 12x sama dengan min 3 plus 10. Berarti ini min 7x sama dengan 7. X sama dengan min 1. Nah, ini yang pertanyaannya kan nilai dari X min 1. Tadi kan ini udah diketahui X-nya yaitu min 1. Berarti kita masukkan X min 1. Nah, ini kan jadi pertanyaannya kan X min 1. Kita masukkan X min 1 sama dengan 0. X-nya berapa? Min 1. Berarti min 1, min 1. Berarti jawabannya yaitu min 2 ya. Jawabannya yang min 2. Berarti sini A. Oke. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan lolos P3K dengan nilai yang memuaskan, karena banyak yang gagal di kompetisi teknis ya. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.